Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Wardah. Saya NIM 18 06511 00009. Saya dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai kepala sekolah di PG TK Al-Irsyad Surabaya, yang mana saya akan memberikan sambutan yang saya tujukan kepada guru-guru yang ada di PG TK Al-Irsyad Surabaya, yang mana isinya lebih menekankan kepada pentingnya kasih sayang dan juga sebuah inovasi pembelajaran. Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di PGTK Al-Irsyad Surabaya, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, mari kita bersama lantunkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita semua bisa mengenal ajaran ad-dinul Islam. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana kira-kira kabarnya Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Bagaimana kira-kira kabar keluarganya? Istrinya, suaminya, atau mungkin anak-anaknya, orang tuanya, bagaimana kabarnya kira-kira? Sehat, alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Bapak Ibu, nikmat sehat itu tidak bisa dibeli, harganya sangat mahal sekali. Bayangkan saja, salah satu di antara kita ada yang sakit, pasti kita semua akan masuk rumah sakit, dan itu semua tidak gratis ya kalau kita nggak punya BPJS. Nah, artinya nikmat sehat itu sangat mahal. Makanya apa? Makanya perlu kita syukuri. Oke Bapak Ibu, kita sudah lama sekali ya tidak bertemu, lama sekali rasanya. Kira-kira ada yang rindu nggak? Nah, pasti rindu ya, karena kita sudah lama tidak berjumpa, sudah tidak lama sekantor gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita saling memaafkan apabila kita ada yang salah ya. Sudah lama kita sudah tidak bertemu, alangkah baiknya kita saling memaafkan. Sudah tidak terasa juga ya Bapak Ibu, bahwasanya liburan semester kemarin itu akan segera berakhir gitu ya. Akhirnya secara langsung aktivitas-aktivitas yang biasa kita laksanakan juga akan segera kembali, seperti aktivitas mengajar, kemudian bertemu dengan anak-anak setiap hari, mungkin kesibukan-kesibukan lain yang berhubungan dengan sekolah juga akan kembali seperti semula. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, memang ya, mengajar anak TK, mengajar anak KB itu tidak semudah seperti kita mengajar anak SMP, mengajar anak SMA, atau mungkin mengajar anak perkuliahan ya, tidak semudah seperti itu. Nah, kalau mengajar anak
TK, mengajar anak KB itu pasti membutuhkan yang namanya apa? Kesabaran yang ekstra, kesabaran yang tinggi, dan juga ketelatenan. Betul atau tidak? Ya, pasti betul ya. Kita mengajar anak TK, kita mengajar anak kelompok bermain yang notabene masih berada di pendidikan anak usia dini, pasti berbeda dengan anak-anak yang sudah berumur ya, kayak anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sangat berbeda, perlu yang namanya kesabaran yang tinggi, kesabaran yang ekstra, bahkan ketelatenan. Selain itu, kita juga harus bisa menjadi sosok orang tua untuk anak-anak didik kita nantinya ya. Jadi pesan saya sebagai kepala sekolah, saya benar-benar berharap Bapak Ibu guru semua di sini benar-benar bisa berperan ganda. Selain berperan sebagai guru, kita semua di sini ayo bareng-bareng kita juga bisa berperan sebagai sosok orang tua pengganti untuk anak saat anak berada di sekolah. Marilah kita sayangi anak-anak kita dengan kasih sayang yang benar-benar tulus, kasih sayang yang memang kita peruntukkan untuk anak-anak kita. Ayo bareng-bareng kita anggap anak-anak kita didik nantinya, anak-anak didik kita nantinya seperti anak-anak kita sendiri. Mari kita sayangi mereka dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga ya. Karena dari kasih sayang, maka anak-anak akan menjadi nyaman. Kemudian pembelajaran-pembelajaran yang akan kita sampaikan, materi-materi yang akan kita ajarkan, karakter-karakter akan tersampaikan ke anak. Jadi tonggak awal atau pondasi awal kita sebagai guru, kita harus benar-benar bisa membuat anak nyaman. Nah, caranya membuat anak nyaman ya dengan kita memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Kalau anak sudah sayang ke kita, akhirnya mereka kan akan nurut ke kita, nyaman dengan kita, sehingga apa yang kita sampaikan akan benar-benar dilaksanakan oleh anak. Kemudian selain itu Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran juga perlu yang namanya inovasi pembelajaran, atau yang mungkin sering kita kenal pembaruan dalam sebuah pembelajaran ya. Jadi anak usia dini itu sifatnya apa? Mudah bosan ya. Jadi kita sebagai guru dalam mengemas sebuah pembelajaran, kita harus bisa menciptakan sebuah inovasi, pembaruan dalam sebuah pembelajaran agar nantinya anak didik kita tidak mudah bosan juga iya. Kemudian pembelajaran kita juga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Akhirnya anak-anak menikmati dan apa yang kita jadikan tujuan ke anak juga bisa tercapai. Karakternya, perkembangannya, aspek-aspek perkembangannya itu semua bisa tersampaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah inovasi pembelajaran tidak harus kita menggunakan sebuah media-media yang mahal ya, tapi kita bisa menggunakan media-media yang ada di sekitar kita itu bisa ya. Bagaimana caranya kita mengemas sebuah pembelajaran dengan media yang ada di sekitar kita? Contohnya bisa dengan bahan-bahan alam, kemudian kita kemas semenarik mungkin, kita rancang semenarik mungkin, yang pada akhirnya anak-anak benar-benar bisa belajar, benar-benar bisa terhibur, benar-benar bisa bahagia dalam proses pembelajarannya. Nah, saya ingatkan juga, boleh kita menggunakan LKS, tapi dengan syarat jangan jadikan LKS itu sebagai media utama dalam proses belajar anak. Kita juga perlu mengkombinasikan media-media yang lain, media-media yang ada di sekitar anak, media-media dari bahan alam untuk proses pembelajaran anak. Jadi kita bisa manfaatkan itu semua ya. Jangan hanya memanfaatkan LKS sebagai media utama. Mungkin hanya itu saja pesan saya kepada Bapak Ibu. Yang paling utama, kita harus bisa mengembangkan pusat perasaan anak, buat anak bahagia dalam proses belajarnya ya. Jadi mungkin teman-teman guru di sini semua tahu ya psikolog Eli Risman ya, dia mengatakan bahwasanya dalam
proses pembelajaran anak TK, mereka tidak harus pintar dulu ya, tapi kembangkan dulu pusat perasaannya buat mereka bahagia. Karena apa? Karena pintar itu ada waktunya. Jadi mari ayo sama-sama kita sayangi anak didik kita dengan penuh ketulusan. Kemudian selain itu, kita juga sebagai guru perlu yang namanya menerapkan atau membuat sebuah inovasi-inovasi pembelajaran. Karena apa? Karena itu semua sangat penting untuk anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini harapan saya sangat besar ya kepada Bapak Ibu guru sekalian, agar apa? Agar kita semua bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang unggul, yang kompeten, dan tentunya berkarakter. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.